Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Pesugihan Batu Nisan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita kembali ke 30 tahun lalu. Tepatnya di tahun 1985, saat itu sosok Mak Saena dikenal sebagai figur dukun perempuan yang memiliki kesaktian tinggi dan tidak kalah bengisnya dengan dukun laki-laki. Bagi Mak Saena saat itu uang adalah segalanya. Siapapun yang datang minta bantuan dengannya dan rela membayar dengan upah tinggi, serta sanggup menyediakan berbagai persyaratan berbau klinik sesuai yang dimintanya, sudah pasti akan dilayaninya dengan baik. Setiap orang yang jadi target korbannya dipastikan akan tewas dengan cara yang tidak biasa, namun mengenaskan. Sesuai dengan pesanan orang yang memakai jasanya. Tentu saja hal ini terjadi karena Mak Saena dibantu oleh jin-jin perewangannya sebagai eksekutor, yang memuluskan semua aksi khas perdukunan jalur hitam yang ditekuninya, baik santet, pesugihan, pemasakan susuk, penglaris, dan sebagainya. Figur mendiang Mak Saena juga rupanya begitu ditakuti pada saat itu oleh warga kampung yang mengenalnya. Juga disegani oleh dukun-dukun lain yang memiliki kesamaan profesi dengannya. Bahkan bila ada pertarungan adu kesaktian dari jarak jauh pun, sang dukun perempuan itulah yang selalu menjadi pemenangnya. Bahkan tidak jarang, sesama dukun yang menjadi lawannya akan tewas mengenaskan, meregang nyawa dengan kondisi tubuh terbakar, tewas dengan tubuh dicapik-capik oleh para sosok jin peliharaan Mak Saena, atau sukmanya dijadikan budak di dunia lain. Pokoknya level kesaktian Mak Saena memang belum ada yang bisa menandingi pada saat itu. Sehingga hal ini membuat mendiang Mak Saena begitu jumawa dan takabur. Tidak jarang perempuan yang seumur hidupnya melajang itu suka memamerkan kesaktiannya, sambil mengancam akan menghabisi siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Suatu kali ada seorang laki-laki di kampung tersebut yang dikirimi santet oleh mendiang Mak Saena atas permintaan seseorang warga dari kampung lain bernama Pak Somad, yang tidak menyukai kehadiran Pak Daud tersebut. Kehadiran Pak Daud dianggap sudah membuat Pak Somad gerah sebab menghalangi usahanya sebagai lintah darat. Sementara Pak Daud yang memang dikenal sebagai juragan batu bata dengan kekayaannya, malah banyak membantu warga yang sedang kesusahan. Banyak warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dibantu oleh Pak Daud dengan meminjamkan sejumlah uang, tapi tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tidak diberi tenggat waktu yang mendesak seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Somad. Bahkan bila ada warga yang tidak sanggup membayar, tidak dituntut untuk membayar hutangnya. Akibatnya, banyak warga yang merasa berhutang budi kepada Pak Daud, lalu berbondong-bondong menghadiri acara pengajian yang rutin beliau lakukan setiap malam Jumat di rumahnya. Bahkan ketika hendak berlangsungnya pemilihan kepala desa di desa itu, mayoritas warga meminta Pak Daud untuk ikut mencalonkan diri menjadi rival Pak Somad. Awalnya Pak Daud menolak sebab hanya ingin fokus menekuni pekerjaannya sebagai juragan batu bata, tapi warga memaksanya. Bagi warga justru orang yang ringan tangan dan suka banyak membantulah figur kepala desa yang dibutuhkan oleh mereka. Puncaknya Pak Daud pun terpilih sebagai kepala desa dan menang telak atas Pak Somad, di mana 95% warga memilih Pak Daud dan sisanya memilih Pak Somad. Itu pun karena tim sukses Pak Somad mengadakan serangan fajar dengan membagi-bagikan uang dan sembako kepada warga agar mau memilihnya. Singkat cerita, Pak Daud pun dikirimi salah satu santet mematikan oleh Mak Saena atas perintah Pak Somad. Santet yang dimaksud adalah santet Banaspati yang membuat Pak Daud selalu merasa sekujur tubuhnya kepanasan
seperti terpanggang bara api. Berbulan-bulan Pak Daud hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Entah sudah berapa orang dokter dan orang pintar yang didatangi oleh keluarga Pak Daud, tapi tidak satu pun yang bisa menyembuhkan beliau. Bahkan yang ada setiap kali ada orang pintar baik dukun ataupun ustadz yang mencoba untuk mengobati Pak Daud. Keesokan harinya orang tersebut akan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh hitam terbakar, seperti habis terpanggang api. Sampai akhirnya seorang kiai dari desa lain bernama Kiai Harun, yang merupakan paman dari Pak Daud, datang dan berhasil mengobati Pak Daud, meski memakan waktu yang cukup lama. Kesembuhan Pak Daud membuat Pak Somad murka, lalu protes ke Mak Saena yang dianggapnya tidak becus menjalankan tugasnya. Sementara Pak Somad sudah membayar mahal atas jasa Mak Saena yang tidak terima dirinya diremehkan oleh Pak Somad, murka, lalu berbalik mengirim santet pring sedapur untuk Pak Somad sekeluarga. Akibatnya satu persatu anggota keluarganya pun mulai meninggal secara tidak wajar, bahkan cenderung tewas dengan cara yang mengenaskan. Ada yang ditabrak tronton, tercebur ke dalam sumur tua, jatuh dari atas tangga dengan kepala pecah, bunuh diri akibat menderita penyakit kulit yang menjalar di sekujur tubuhnya, dan ada juga yang tewas akibat dibunuh secara sadis oleh perampok yang menyatroni rumahnya. Warga akhirnya tahu kalau Mak Saenala yang sudah menyantet Pak Daud. Engkus muda yang saat itu sedang mendalami ilmu perdukunan, tapi tidak memiliki keberanian yang mumpuni untuk menyerang langsung Mak Saena, memanfaatkan momen tersebut untuk menghasut warga. Akhirnya warga pun tersulut emosinya, lalu diam-diam membakar rumah Mak Saena dengan menyiramkan minyak tanah, kemudian melempari rumah sang dukun dengan memakai batu berukuran sebesar kepalan tangan, sebagai upaya untuk memaksa sang dukun agar mau keluar. Mak Saena yang berlari histeris keluar rumah, tanpa ampun langsung dihakimi warga, tanpa ampun hingga tewas secara mengenaskan di TKP. Tidak sampai di situ. Bahkan jasadnya yang sudah tidak bernyawa dengan wajah yang sudah tidak bisa lagi dikenali akibat banyaknya luka-luka diseret paksa oleh engkus muda bersama 4 orang warga lainnya, lalu dilemparkan kembali ke rumahnya yang masih dilahap si jago merah. Akibatnya jilatan api yang sedang berkobar-kobar itu tanpa ampun menyambar jasad Mak Saena seperti seekor hewan pemangsa yang melahap cepat hasil buruannya. Tidak ada teriakan ketakutan, tidak ada teriakan kesakitan. Sampai akhirnya jasad Mak Saena pun hilang berubah jadi puing-puing abu bersamaan dengan ambruknya rumah yang terbuat dari bilik bambu tersebut. Namun warga atas instruksi dari Pak Lurah saat itu memutuskan untuk tetap menguburkan jasad Mak Saena yang hanya tinggal tulang belulang itu. Sayangnya semua tulang belulang milik mendiang hanya dibungkus dengan kain begitu saja, kemudian dikuburkan di pemakaman umum, tidak ada penghormatan. Tidak ada iringan doa, tidak juga dimandikan, dikafani, dan disolatkan seperti layaknya orang yang meninggal secara Islam pada umumnya. Itu sebabnya mendiang Mak Saena menyimpan dendam begitu dalam kepada engkus muda, apalagi tidak ada warga yang sudi menguburkannya dengan layak. Hal itu akibat saking besarnya kebenciannya kepada sang dukun selama hidupnya. Sosoknya yang tidak terima, tidak diperlakukan dengan layak, sempat meneror warga untuk balas dendam. Anak-anak, orang dewasa bahkan orang yang sudah paruh baya pun tidak luput dari teror. Mereka semua diperlihatkan sosok mendiang Mak Saena yang berwujud sosok seorang nenek-nenek berambut panjang yang sudah memutih semua. Dengan rambut panjangnya yang terlihat riap-riap tertiup dinginnya angin malam. Sosok nenek-nenek tersebut memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Saking kurusnya hingga tulang pipinya tampak menonjol. Sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk. Aroma wangi khas bunga kenanga pun menyeruak dari tubuh sosok sang nenek, sehingga menebarkan aroma mistis yang begitu kental hingga membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya dijamin akan langsung berdiri. Sontak saja banyak warga yang merasa ketakutan, bahkan tidak sedikit pula mengalami penyakit sawan setelah didatangi oleh Mak Saena tersebut. Suasana kampung yang tadinya aman, tentram, dan damai kini berubah drastis menjadi begitu mencekam. Tidak ada satupun warga yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan di sore hari mereka semua sudah menutup rapat pintu dan jendela.
tidak ada yang berani keluar dari rumah. Akibat takut didatangi sosok Mak Saena, kampung tidak ubahnya seperti sebuah kampung mati ketika malam menginjakan kakinya. Namun akhirnya berhasil diredam oleh ayat-ayat ruqyah yang dilantunkan oleh Kyai Harun dan para santrinya. Bahkan beliau meminta warga untuk menguburkan jasad Mak Saena dengan layak agar arwah Mak Saena bisa beristirahat dengan tenang, tidak lagi meneror warga. Hampir 30 tahun warga hidup dengan tentram, tidak lagi terusik oleh teror dari mendiang Mak Saena, sampai akhirnya ulah Aba Engkus yang membuat praktek perdukunan sebagai spesialis dukun pesugihan meminta Pak Dudung menjalankan pesugihan batu nisan. Apesnya malah batu nisan dari makam mendiang Mak Saena yang dicabut oleh Pak Dudung, sehingga secara tidak langsung malah membangkitkan kembali sosok Mak Saena. Kembali ke Pak Dudung yang sudah sampai di pemakaman kuno yang terkenal wingit. Setelah beberapa saat dia mencoba mengingat-ingat di mana letak makam mendiang Mak Saena, akhirnya dia pun berhasil menemukannya. Pak Dudung pun langsung berjongkok di depan makam mendiang Mak Saena. Wajahnya tertunduk lesu, lalu membacakan Al-Fatihah. Sebuah permintaan maaf terdengar dari bibirnya. Assalamualaikum Mak Saena. Saya mohon maaf, waktu itu sudah lancang mencabut batu nisan milik makam emak. Sungguh itu adalah salah satu tindakan bodoh yang saya sesali sampai sekarang. Maafkan saya ya Mak. Sekarang batu nisannya akan saya kembalikan lagi. Semoga emak bisa beristirahat dengan tenang. Ucap Pak Dudung dengan suara yang sedikit bergetar, menahan rasa takut. Kedua matanya juga tampak berkaca-kaca. Suasana mendadak begitu hening, bahkan hembusan angin pun seakan tidak terdengar. Mendadak Pak Dudung merasakan kedatangan hawa dingin yang begitu menusuk, membuat bulu kuduknya jadi merinding. Laki-laki itu mengedarkan pandangan ke sekeliling pemakaman. Tidak ada siapa-siapa. Dia pun menghembuskan nafas yang tertahan sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya tiba-tiba tanah yang berada di sekeliling makam mendiang Mak Saena bergetar. Pak Dudung kaget sekaligus mulai dirayapi oleh rasa takut ketika getarannya semakin lama semakin mengencang hingga sempat membuat tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Ada apa ini? Katanya bingung. Lalu mencoba kembali berjongkok di depan makam. Karena Pak Dudung masih ingat belum menancapkan kembali batu nisan milik mendiang Mak Saena. Sementara itu dari kejauhan tampak Ki Jalu yang setengah berlari mencoba menyusul Pak Dudung. Akhirnya Ki Jalu berhasil menemukan keberadaan Pak Dudung setelah mendapatkan sebuah bisikan entah dari siapa. Yang pasti suara bisikan tersebut seperti suara halus seorang perempuan. Suara itu memberitahu Ki Jalu kalau Pak Dudung kini sedang berada di pemakaman tua yang tidak jauh dari gubuk mendiang Aba Engkus. Dari kejauhan Ki Jalu bisa melihat di antara temaramnya cahaya rembulan yang menerangi pemakaman Pak Dudung yang sedang berjongkok di depan sebuah makam. Tapi tidak lama kemudian muncul dua tangan kurus berwarna putih pucat dari dalam makam tersebut. Kedua tangan kurus itu ukurannya berubah memanjang seperti sebuah tali panjang yang mendadak membelit tubuh Pak Dudung, lalu mencekik lehernya sehingga laki-laki itu megap-megap, kesusahan untuk bernafas. Tentu saja Ki Jalu kaget karena penglihatan yang tadi sempat ditunjukkan kepadanya rupanya kini menjadi kenyataan. Sadar kalau Pak Dudung kini sedang terancam nyawanya, Ki Jalu langsung berlari menggunakan setengah tenaga dalamnya. Kini tahu-tahu tubuh kurusnya sudah berdiri di belakang tubuh Pak Dudung. Tolong Ki, terdengar Pak Dudung meminta pertolongan. Kedua tangannya sibuk memegangi sosok dua tangan kurus yang saat ini sedang mencekik lehernya. Ki Jalu tampak geram. Hentikan, jangan diteruskan. Tapi sosok dua tangan kurus itu malah semakin erat mencekik leher Pak Dudung. Tidak mau ambil resiko, Ki Jalu langsung mengeluarkan kujang emas pemberian Kyai Aksara. Dia bacakan basmalah lalu refleks menghujamkan kujang emas tersebut ke arah kedua tangan kurus yang memanjang seperti karet tersebut, dengan maksud untuk memotongnya menjadi dua bagian. Terdengar suara benda yang dipotong. Refleks cekikan sosok kedua tangan kurus di leher Pak Dudung pun terlepas akibat dipotong oleh kujang emas milik Ki Jalu. Kedua tangan kurus itu pun terlempar ke tanah, menggeliat-geliat seperti seekor cacing yang kepanasan terkena sinar matahari. Pak Dudung, mundurlah! Perintah Ki Jalu kepada Pak Dudung yang masih terbatuk-batuk, memegangi lehernya yang masih terasa sakit akibat cekikan dua sosok tangan kurus tadi. Laki-laki itu pun manut.
Pak Dudung memilih untuk berdiri di belakang tubuh Ki Jalu. Kedua mata Pak Dudung hampir terlonjak keluar saat melihat bungkusan berisi batu nisan yang tadi dia letakkan di samping makam. Tiba-tiba saja melayang seperti ada tangan tidak terlihat yang menggerakkannya. Kemudian dengan posisi seperti anak panah yang ditembakkan oleh busur, bungkusan tersebut melayang dengan telak menuju kepada Ki Jalu. "Ki Jalu, awas!" teriak Pak Dudung spontan mengingatkannya. Ki Jalu tidak kalah kaget, tapi dia tetap berusaha bersikap tenang. Bahkan kini lantunan zikir tidak putus-putus mengalun dari bibirnya. Hanya dalam sekali gerakan cepat dan gesit, Ki Jalu menghindar. Bahkan kini tangan kirinya membuka seperti hendak mengambil sesuatu. Ajaib, kini bungkusan berisi batu nisan tersebut tahu-tahu sudah berada dalam genggaman tangan kirinya. Tidak lama kemudian terdengar suara tawa mengekeh seseorang nenek-nenek, disusul kemunculan sosok makhluk tidak kasat mata berwujud seorang nenek-nenek. Sosok itu memiliki rambut panjang yang warnanya sudah memutih dan dibiarkan tergerai begitu saja. Riap-riap tertiup oleh hembusan angin malam. Sosok itu memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Kini kain jariknya ikut berkibar, saking kurusnya sosok Mak Saena, sampai tulang pipinya terlihat sangat menonjol, menebarkan aura yang menyeramkan bagi siapapun yang melihatnya. Sepasang mata sosok Mak Saena yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk hingga bagai menghujam hingga ke dalam jantung. Sebuah pandangan mengintimidasi yang sangat mematikan. Tidak lama kemudian tercium aroma wangi khas bunga kenanga dari tubuh sosoknya, sehingga menebarkan aroma mistis yang begitu kental dan mengancam. "Siapa kau? Berani-beraninya mengganggu kesenanganku. Laki-laki ini adalah tumbalku. Sukmanya kini adalah milikku. Minggirlah sebelum kau kuhabisi," ancam sosok Mak Saena seraya menatap tajam ke arah Ki Jalu yang masih berdiri membelakangi tubuh Pak Dudung yang bersembunyi di balik punggungnya. Sebaliknya Ki Jalu masih bersikap tenang. Bahkan tangan kanannya tidak berhenti memutar-mutar tasbih yang dipegangnya sambil melantunkan zikir. Sikap Ki Jalu ini sungguh kontras dengan Pak Dudung yang tubuhnya gemetar menahan rasa takut yang menjajah dirinya. "Siapapun dirimu, kau tidak berhak mengambil nyawa dan sukma seseorang. Laki-laki ini masih berhak untuk melanjutkan hidupnya," jawab Ki Jalu diplomatis. "Jangan banyak bicara denganku, hanya membuang-buang waktuku saja. Pergilah, atau nyawamu akan ikut kucabut juga," herdik sosok Mak Saena yang tanpa aba-aba langsung mengangkat tangan kanannya ke atas. Mendadak satu buah batu nisan yang awalnya tertancap di sebuah makam yang berada di samping tubuh Ki Jalu, kini seperti tercabut oleh sebuah tangan yang tidak terlihat. Hanya dalam kecepatan kilat cahaya, batu nisan tersebut kini melayang ke arah bahu kanannya. Ki Jalu yang dari tadi hanya fokus ke depan ke arah sosok Mak Saena tentu saja berteriak kesakitan saat batu nisan itu menghantam dengan telak di bahu kanannya. Pak Dudung yang melihat hal itu tentu saja semakin ketakutan. Dia tidak menyangka Ki Jalu yang diharapkan akan menjadi malaikat penyelamatnya kini malah langsung diserang oleh sosok Mak Saena. Saat Ki Jalu sedang sibuk mengusap-ngusap bahu kanannya yang lebam dihantam batu nisan, sosok Mak Saena malah melayangkan serangan susulan dengan serta-merta melayang menuju tubuh Ki Jalu. Lalu tanpa tedeng aling-aling, kedua kaki kurusnya bergantian menendang dada dan perut Ki Jalu. Akibatnya, Ki Jalu yang tidak siap sempat terhuyung tubuhnya ke belakang. Sontak laki-laki parubaya itu memegangi dadanya yang terasa panas. Tendangan kedua kaki sosok Mak Saena yang dialiri oleh tenaga dalam membuat Ki Jalu muntah darah. Sepertinya dia mengalami luka dalam akibat tendangan yang bertubi-tubi dari sosok Mak Saena. "Mampus kau, hari ini aku akan mendapat 2 sukma sekaligus." Sosok Mak Saena tertawa mengekeh, memperlihatkan barisan giginya yang runcing berwarna hitam. Di antara rasa sakit yang dirasakannya, Ki Jalu hanya bisa mengeluh. Tubuh kurusnya langsung ambruk menghantam sebuah makam yang ada di belakangnya. Untunglah Pak Dudung dengan sigap segera menahan tubuh Ki Jalu, sehingga kepala belakang laki-laki itu tidak sampai membentur batu nisan dari makam yang ada di belakangnya. Ki Jalu tidak apa-apa?" tanya Pak Dudung. Wajahnya terlihat semakin khawatir. Tapi Ki Jalu memberi isyarat dengan tangan kanannya kalau dia baik-baik saja. Bahkan Ki Jalu meminta Pak Dudung agar menjauhi tempat itu
agar jangan sampai terkena imbasnya. Meski ragu, tapi akhirnya Pak Dudung pun manut. Dia segera berlari ke pojok makam yang jaraknya cukup jauh dari area pertarungan Ki Jalu dengan sosok Mak Saena. Astagfirullah, rupanya sosok nenek-nenek ini bukan sosok sembarangan. Dia bahkan bisa menggerakkan benda-benda dari jarak jauh untuk membunuh. Aku yakin dia dirasuki oleh golongan jin berkekuatan tinggi. Gumam Ki Jalu dalam hatinya seraya menyeka lelehan darah yang ada di ujung bibirnya. Ki Jalu tidak merasa gentar sedikitpun untuk menghadapi sosok Mak Saena. Meski dia sempat diajar habis-habisan oleh sosok itu, dia yakin Tuhan akan memberinya jalan. Ki Jalu diam-diam mengambil posisi bersila. Kedua matanya dipejamkan, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Dengan tangan kiri yang terus memutar-mutar tasbih, melantunkan zikir. Ya Allah, Sang Maha Segala, tolong berikan saya perlindungan-Mu. La haula wala quwata illa billah, tuturnya dengan suara pelan. Tiba-tiba saja 6 sosok macan kumbang melesat satu persatu dari dada Ki Jalu. Sosok Kodam yang selalu menjaga laki-laki itu sejak menjalani pertobatan. Sosok Mak Saena bukannya merasa gentar, malah kembali tertawa mengekeh meremehkan. Aku tidak menyangka kalau kau suka memelihara kucing. Sini kucing-kucingmu ini biar berhadapan dengan anak buahku. Sosok itu langsung menghentak-hentakan kedua kakinya yang kurus ke tanah. Tidak berlangsung lama dari dalam tanah yang dihentak-hentakan oleh sosok Mak Saena, keluarlah 6 sosok anjing hitam yang ukuran tubuhnya 3 kali ukuran anjing biasa. Sosok ke-6 anjing tersebut menyalak dengan galak, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah Ki Jalu dan ke-6 sosok macan kumbang Kodam penjaganya. Tanpa menunggu aba-aba dari sang majikan, ke-6 sosok anjing hitam itu dengan ganas langsung menyerang ke-6 sosok macan kumbang. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara kedua sosok Kodam tersebut. Mereka berusaha saling mencakar, menggigit, bahkan mencabik-cabik lawan masing-masing. Ki Jalu menatap nanar ke arah pertarungan yang kini ada di depannya. Kalimat zikir tidak putus-putus dia lantunkan sambil berharap semoga Tuhan memberikan perlindungan. Sebaliknya, sosok Mak Saena malah terus tertawa mengekeh menatap sinis ke arah Ki Jalu. Ketika sempat, ke-6 sosok macan kumbang kewalahan menghadapi serangan-serangan mematikan dari Kodam penjaganya. Ki Jalu juga tidak menyadari kalau dari arah kiri dan kanannya muncul sosok bayangan hitam dan bayangan merah berwujud kabut tipis. Tahu-tahu saja menggulung tubuhnya. Ki Jalu sempat mengadakan perlawanan dengan menyalurkan energi murni ke tangan dan kakinya. Tapi usahanya sia-sia. Kedua sosok bayangan hitam dan merah itu sudah berhasil melumpuhkan tubuh Ki Jalu, sehingga membuatnya hanya bisa berdiri tegak dengan tubuh berbalut 2 sosok bayangan layaknya mumi. Sosok Mak Saena yang ingin segera menghabisi dan mengambil sukma Ki Jalu dan Pak Dudung tentu saja tidak mau membuang kesempatan emas itu. Tahu-tahu sosok kurusnya sudah terbang melayang ke atas kepala Ki Jalu. Satu tangan yang kini berubah menjadi cakar yang panjang terulur ke atas kepala Ki Jalu, tepat di bagian ubun-ubunnya. Rupanya, sosok itu hendak mengambil paksa sukma Ki Jalu lewat ubun-ubunnya. Tepat ketika tangan berbentuk cakar dari sosok itu hampir menyentuh ubun-ubun Ki Jalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari sosok Mak Saena. Panas! Panas! Teriak sosok Mak Saena sambil buru-buru menarik tangan kirinya dari ubun-ubun kepala Ki Jalu. Terlihat jelas kini tangan kiri dari sosok itu sebagian melepuh dan tampak gosong serta mengeluarkan asap, layaknya sebuah benda yang habis terbakar oleh api. Ki Jalu kaget mendengar teriakan dari sosok Mak Saena. Laki-laki itu lebih kaget lagi ketika melihat ada bayangan samar berwujud perempuan yang sedang menggendong bayi. Rupanya tadi menepis tangan kiri sosok Mak Saena dan membuatnya melepuh. Belum hilang rasa terkejut Ki Jalu, bayangan samar itu melemparkan sebuah tali gaib berwarna putih ke atas. Lalu keajaiban pun terjadi. Tali gaib tersebut berubah hidup dan bisa bergerak sendiri. Tiba-tiba saja tali gaib itu terbang melesat ke arah pertempuran, sempat memutar-mutar di udara. Kemudian masing-masing tali gaib tersebut melingkar di leher ke-6 sosok anjing hitam yang masih bertarung dengan sosok macan kumbang. Alhasil terdengar suara lolongan kesakitan dari sosok-sosok anjing hitam tersebut karena lehernya tercekik tali gaib. Susah payah keempat kaki mereka mencoba menggapai tali gaib dengan maksud untuk melepaskan diri,
Tapi tali gaib itu malah makin ketat mengikat leher mereka. Bahkan perlahan, tubuh mereka mulai terangkat ke atas. Sehingga keempat kaki mereka pun mencakar ke sana kemari agar bisa melepaskan diri dari jeratan tali gaib tersebut. Sampai akhirnya tali gaib tersebut tiba-tiba saja dijatuhkan hanya dalam satu kali hentakan oleh sosok perempuan yang menggendong bayi. Sehingga otomatis keenam sosok anjing hitam itu pun tercekik. Kemudian diam tidak bergerak sama sekali. Mereka semua tergantung dengan posisi leher yang tercekik oleh tali gaib. Suasana hening. Tidak ada suara sosok-sosok anjing yang menyalak. Semua kodam andalanmu sudah tidak bisa lagi menolongmu. Menyerahlah. Sosok perempuan itu menatap sinis kepada sosok Mak Saena yang sepertinya masih belum percaya kalau akan ada yang datang membantu Ki Jalu. Sosok Mak Saena nampak murka saat menyadari ada sosok lain yang membantu Ki Jalu. Dia pun kembali hendak menyerang Ki Jalu yang masih belum bisa lepas dari gulungan dua sosok bayangan hitam dan merah. Tapi di luar dugaan, keenam sosok macan kumbang yang kini tidak lagi memiliki lawan untuk bertanding serta-merta melompat bersamaan ke arah sosok Mak Saena. Dengan buas dan tanpa ampun mereka menggigit, mencakar, mencabik-cabik dan mengoyak-ngoyak tubuh sosok mantan dukun ilmu hitam tersebut. Tanpa memberi kesempatan untuk sosok Mak Saena balas menyerang. Terdengar pekik kesakitan dari sosok itu sebelum tubuhnya bercerai-berai, berubah menjadi kepingan yang terlempar ke udara, lalu berjatuhan ke tanah layaknya luruhnya dedaunan kering yang jatuh diembus angin kencang. Ya, sosok Mak Saena itu pun akhirnya tewas. Pak Dudung yang sempat menyaksikan betapa mengerikannya saat sosok Mak Saena berubah menjadi serpihan, hanya bisa bergidik ngeri. Tapi kembali, laki-laki itu hanya bisa menyembunyikan tubuhnya di bawah pohon yang tidak jauh dari makam Wingi tersebut. Karena ingat dengan pesan Ki Jalu. Kini tatapan sosok perempuan yang menggendong bayi itu berbalik garang ke arah dua sosok bayangan hitam dan putih yang masih menggulung tubuh kasar Ki Jalu. Perlahan sosok perempuan yang memakai gaun berwarna hitam tersebut melayang perlahan mendekati tubuh Ki Jalu. Lepaskan gulungan sosok busuk kalian dari suamiku, atau kalian akan aku habisi seperti halnya majikan kalian si Saena. Cepat! Ancam sosok perempuan itu dengan tatapan mata yang tidak kalah mengancam dan mengintimidasi. Kedua matanya tampak berkilat-kilat terkena temaramnya cahaya rembulan. Ki Jalu yang sempat mendengar ucapan sosok perempuan yang menggendong bayi itu, tentu saja kaget karena tadi sosok itu mengaku kalau Ki Jalu adalah suaminya. Siapa sosok ini? Kenapa dia tadi menolongku dan sekarang dia malah mengaku sebagai istriku? Gumam Ki Jalu dalam hati. Kini kepala laki-laki parubaya itu seakan berputar-putar, seperti tumpukan gulungan benang kusut yang tidak kunjung menemukan ujungnya. Seperti merasa terancam oleh kekuatan yang terpancar dari sosok perempuan tersebut, akhirnya perlahan dua sosok bayangan berwarna hitam dan putih itu pun perlahan melepaskan gulungan sosok mereka ke tubuh Ki Jalu. Kemudian kedua sosok itu pun menghilang seperti asap ke dalam tanah. Ki Jalu spontan mengucapkan hamdalah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah sosok perempuan bergaun hitam yang sudah menjadi malaikat penyelamatnya malam itu. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, ucap Ki Jalu dengan sedikit menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda penghormatan. Tapi anehnya sosok perempuan itu tidak menjawab apa-apa. Dia malah langsung terbang meninggalkan Ki Jalu yang masih terperangah dengan tingkahnya yang cukup membingungkan. Ki Jalu tidak tahu saat sosok itu memunggunginya, ada sebutir air mata berwarna merah darah mengucur di pipi sosok perempuan itu. Kemudian sosoknya pun menghilang meninggalkan harum bunga sedap malam yang cukup menusung hidung Ki Jalu. Harum bunga sedap malam itu kan bunga kesukaan istriku Jamila. Tapi tidak lama kemudian suara panggilan Pak Dudung pun mengagetkan Ki Jalu sehingga membuyarkan lamunannya tentang sosok perempuan tadi. Ki Jalu tidak apa-apa? Tanya Pak Dudung sambil menghampiri Ki Jalu. Ki Jalu hanya tersenyum. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Pak Dudung. Sekarang sebaiknya Pak Dudung tancapkan kembali batu nisan yang Pak Dudung bawa ke makam pemiliknya. Pinta Ki Jalu sambil menunjuk bungkusan berwarna hitam berisi batu nisan mendiang Mak Saena. Tanpa membantah, Pak Dudung pun langsung melaksanakan apa yang disuruh oleh Ki Jalu. Kini laki-laki itu merasa sebagian besar beban di pundaknya yang selama ini begitu menghimpit dada dan pundaknya akhirnya terangkat sudah. Tadinya Pak Dudung mau mengantarkan Ki Jalu ke tempat seorang kiai di perbatasan desa yang hendak ditujunya.
Itu sebagai tanda terima kasih Pak Dudung atas jasa Ki Jalu yang sudah membantunya lepas dari pesugihan batu nisan. Tapi di luar dugaan, Ki Jalu menolak halus tawaran dari Pak Dudung. Dia lebih suka melanjutkan perjalanannya sendirian seperti niatnya semula sebagai seorang pengelana. Keesokan harinya warga geger saat Cek Titi, pembantu di rumah Pak Dudung dan Bu Mira, menemukan Bu Mira yang sudah terbujur kaku di kamarnya dengan kondisi yang sungguh mengenaskan. Itulah harga keserakahan yang harus dibayar Bu Mira dengan nyawanya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.